Shalom keluarga Petra yang dicintai Tuhan. Salam rindu untuk saudara semua di rumah masing-masing. Pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kita masih boleh dipertemukan walaupun tidak secara tatap muka. Tetapi dimanapun kita berada hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita masih ada pagi hari ini. Kita angkat pujian semua hanya karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Di tempat kediaman kami masing-masing, kami masih boleh menyembah Engkau. Kami masih boleh bertemu dengan hadirat-Mu. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bapa, kami rindu mendengar Engkau berbicara. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan. Yang mampu menopang seluruh kehidupan kami. Di tengah keadaan dan situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kami percaya bahwa Engkau ada. Menyertai, menolong. Tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Maka kami percaya itulah tempat yang paling aman untuk kami diam. Maka Tuhan, kami mau belajar untuk senantiasa menundukkan diri kepada firman Allah yang hidup dan berkuasa. Mari Tuhan, apa yang akan hamba-Mu sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba-Mu, biarlah kami belajar untuk mendengarkan dengan setia.
mencari tahu apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kami masing-masing, supaya Tuhan disenangkan lewat kehidupan kami. Mari berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom untuk keluarga Petra yang dicintai Tuhan. Saya menyampaikan salam rindu untuk saudara semua, karena sudah 1 bulan lebih kita sama sekali tidak bertemu satu dengan yang lain. Tetapi kiranya kasih dan kemurahan Allah di dalam Kristus Yesus terus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita seperti yang menjadi doa Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang mengatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, hari ini tanggal 19 April menjadi minggu kelima sejak pemerintah menetapkan untuk kita beraktivitas termasuk beribadah dari rumah kita masing-masing. Dan apa yang semula sepertinya tidak menjadi masalah, ternyata menjadi masalah bagi kita. Sebab selama physical distancing ini kita jadi jarang atau bahkan sama sekali tidak bertemu satu dengan yang lain. Dan ini membuat kita merasa ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Kita ingin ini segera berlalu, masa-masa yang sulit ini. Situasinya memang masih kurang nyaman untuk kita semua. Tetapi mari kita belajar untuk bersabar dan terus berdoa supaya semua ini segera berakhir. Kita percaya bahwa Tuhan pasti mendengar seruan doa anak-anaknya, umat kepunyaannya yang merupakan biji mata Tuhan yang dicintai dan dikasihinya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya hendak menyampaikan 2 hal penting berkaitan dengan situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Firman Tuhan mungkin sudah sering disampaikan berkali-kali kepada kita, hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu tetap bertahan menghadapi semua keadaan dan situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi sungguh kita menyadari bersama-sama bahwa ternyata memang tidak mudah untuk tetap menjadi kuat di tengah masa-masa yang sukar. Kalau masa-masa yang sukar itu dulu hanya kita baca, hanya kita lihat di dalam Alkitab atau kita mendengar dari kisah-kisah orang-orang tertentu yang menghadapi situasi yang sulit. Bagi kita mungkin itu hanya sekedar sebuah cerita. Tetapi hari-hari ini kita sungguh-sungguh menghadapinya dan kita mengalaminya dan kita menyadarinya bahwa ternyata untuk menjadi tetap kuat di masa-masa yang sulit tidak semudah apa yang diucapkan atau dikatakan orang kepada kita. Apakah itu berarti bahwa tidak mungkin untuk kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan? Tentu sangat mungkin. Hanya memang ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita bisa tetap bertahan, mempertahankan iman kita. Firman Allah katakan hendaklah kita memperjuangkan iman kita sampai akhir. Dan inilah masa-masa di mana iman kita diuji oleh Tuhan. Maka kita harus belajar. Nah, kenapa saya katakan menjadi tetap kuat di tengah situasi yang sulit itu tidak mudah, khususnya masa sekarang ini. Yang pertama, ada 2 alasan saja yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kenapa tidak mudah? Tidak mudah karena intimidasi ada di mana-mana. Intimidasi terjadi di mana-mana. Apa maksudnya? Begini Bapak Ibu, kalau dibandingkan berita baik yang beredar, baik di medsos, di televisi, dan lain-lain yang kita baca, yang kita dengar, mungkin tidak lebih dari 5% yang beritanya itu baik. Selebihnya kebanyakan berita hoaks atau berita-berita yang menakutkan. Berita-berita yang menggetarkan hati kita. Nah di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, dikatakan di sana salah satu cara iblis melemahkan orang percaya itu adalah dengan cara mengintimidasi. Dikatakan di sana demikian,
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, situasi yang seperti kita alami sekarang ini dipakai iblis dengan begitu luar biasa untuk menebarkan roh ketakutan. Sebab orang yang ketakutan itu mudah diperdaya dan mudah menjadi mangsa. Kalau kita mau ingat kembali bagaimana cara Goliat melumpuhkan kekuatan Saul dan tentaranya. Sama persis bukan dengan apa yang dilakukan. Yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tiap hari dikatakan Goliat mengintimidasi pagi dan sore. Pagi dan petang dia keluar dan mengucapkan kalimat-kalimat yang melemahkan hati Saul. Melemahkan hati tentara-tentaranya yang gagah perkasa. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk menghadapi Goliat. Sampai kemudian muncullah Daud, seorang anak muda yang belum berpengalaman berperang, tetapi punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Dan akhirnya oleh karena dia, Israel beroleh kemenangan. Situasi yang terjadi di sekitar kita sekarang ini kurang lebih sama seperti yang dialami oleh Daud pada waktu itu ketika menghadapi Goliat. Setiap hari, setiap saat, bahkan di mana saja kita bisa mendapatkan berita-berita yang negatif. Berita mengenai COVID-19, virus corona, bagaimana orang terjangkit, bagaimana orang bisa kena penyakit ini, bagaimana cara penularannya, dan sebagainya. Dan kalau kita tidak menjaga, maka input-input yang negatif ini bisa mempengaruhi kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya supaya tidak terintimidasi? Caranya mudah, jangan didengarkan. Jangan mencari berita-berita, jangan memberi kesempatan iblis untuk menaburkan benih ketakutan di dalam hati kita. Carilah berita-berita yang benar. Boleh tentu kita mengikuti perkembangan, karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan sama sekali, maka nanti kita juga disesatkan. Tetapi carilah berita yang benar, bukan berita yang hoaks, bukan berita yang sifatnya menekan dan mengintimidasi kita, membuat kita lumpuh, membuat kita menjadi ketakutan dan tidak berdaya. Sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Bergerak ke kanan takut, bergerak ke kiri takut, ke depan, ke belakang takut. Sehingga akhirnya kita tidak melakukan apapun. Padahal kalau kita mau berjalan maju sama seperti Daud, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menolong, meluputkan dia. Musuh yang begitu besar itu ditaklukkannya dan dikalahkannya. Jadi bagaimana supaya kita tidak terintimidasi? Jangan dengarkan, jangan mencari berita-berita yang akhirnya membuat kita sendiri menjadi lemah dan kemudian menjadi putus asa. Karena itu akan membuat iman kita, mungkin kita menjadi kecewa kepada Tuhan, mungkin kita mulai punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab dan pada akhirnya itu membuat kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Saya secara pribadi memutuskan untuk tidak mencari tahu terlalu banyak mengenai perkembangan mengenai virus corona. Apalagi kasus per kasus, berapa yang mati, bagaimana cara matinya, lalu setelah mati apa yang terjadi. Itu akan memberikan satu bayangan yang buruk, input yang terus-menerus masuk dalam pikiran kita. Itu akan berpengaruh sangat besar. Kita bisa menjadi sangat ketakutan dan merasa terancam di mana-mana. Sehingga seolah-olah kekuatan kita dilumpuhkan olehnya. Bacalah berita-berita yang baik dan benar, yang bukan hoaks, supaya kita mendapatkan input yang benar. Carilah berita-berita yang membangun iman kita, yang menguatkan kita, yang memberikan pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan ada masalah tetapi pasti ada solusi. Ada persoalan tapi pasti ada jalan keluar. Karena itu Tuhan yang janjikan kepada kita. Dia berkata bahwa masalah-masalah yang kamu hadapi, ini masalah-masalah yang juga dialami oleh seluruh dunia ini. Masalah yang sama dihadapi oleh manusia. Tetapi ketika kita diizinkan menghadapi masalah itu, Tuhan juga sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kalau kita mau tetap kuat dalam situasi yang sulit ini, yang pertama jangan mau terintimidasi. Jangan biarkan diri kita ditekan oleh roh ketakutan karena itu merupakan kesempatan bagi iblis untuk merusak iman percaya kita kepada Kristus. Yang kedua, kenapa untuk tetap
positif di tengah situasi yang negatif itu sulit? Karena ini ditentukan oleh iman dan firman secara pribadi oleh masing-masing yang kita miliki secara pribadi. Iman dan firman masing-masing kita itu yang akan menentukan apakah kita tetap kuat di tengah-tengah situasi yang negatif ini. Situasi ini adalah masa ujian untuk iman kita. Kalau firman di dalam hidup kita tumbuh dengan baik, maka firman itu pasti akan terus berbicara dan menguatkan kita sehingga kita tidak kehilangan pengharapan. Sedangkan orang yang negatif akan terus memperkatakan hal-hal yang tidak mendatangkan pengharapan baik bagi dirinya maupun orang lain yang di sekitarnya. Tapi firman yang hidup dalam seseorang akan terus membuat dia memperkatakan perkataan yang baik walaupun di tengah situasi yang tidak baik. Kita belajar dari Rasul Paulus yang berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dia mengatakan itu di dalam keadaan yang paling sulit, masa krisis dalam hidupnya. Tapi dia mengatakan demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mudahkah situasi yang dihadapi Paulus? Tentu sama sekali tidak mudah, bahkan sangat berat. Tetapi Paulus tidak mengeluh, tidak menggerutu, tidak mengungkapkan kekecewaan-kekecewaan, atau memperkatakan perkataan-perkataan negatif, meskipun situasi yang dihadapinya begitu berat. Dan itulah yang menguatkan hidupnya. Saudara, ketika kita dalam keadaan yang sulit, dan perkataan kita, perkataan yang negatif akan membuat makin berat beban yang harus kita pikul. Tetapi sebaliknya ketika kita memang situasinya mungkin seolah tidak baik, tetapi apa yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan iman, maka itu akan membangun kehidupan kita, membangkitkan gairah kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan yang menjanjikan kelepasan kepada kita tepat pada waktunya. Mari kita belajar mengucapkan perkataan-perkataan iman seperti yang diucapkan oleh Daud ketika berhadapan dengan Goliat. Secara kekuatan, Daud tentunya kalah dari Goliat. Tapi dia punya keyakinan yang luar biasa. Oleh karena Allah, dia punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar biruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Bukankah itu perkataan iman? Pada saat itu Daud belum berperang. Daud belum menghadapi Goliat, tapi dia sudah punya keyakinan dan dia ucapkan keyakinan itu melalui perkataannya. Bahwa Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa, dari cakar biruang, maka Tuhan juga akan melepaskan dia dari tangan orang Filistin itu. Itu adalah sebuah keyakinan dan keyakinan itulah yang memberikan kepada Daud kemenangan yang besar di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau bertanya, dan ini mungkin menjadi pertanyaan bagi kita banyak orang, sampai kapan situasi ini akan berakhir? Tentu tidak ada jawaban yang pasti untuk hal ini. Tapi saya percaya bahwa situasi yang sulit ini tidak akan terlalu lama, asal kita sebagai masyarakat terus mendukung upaya pemerintah dalam hal ini untuk terus menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak satu dengan yang lain, dan physical distancing dimanapun kita berada. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun 20 detik. Itu yang dianjurkan pemerintah dan apa yang diupayakan pemerintah itulah yang terbaik. Mari kita sebagai orang percaya, kita terus mengikuti anjuran-anjuran ini. Jangan kita lupa, maka ini akan segera berlalu. Ini akan segera lewat. Kapan waktunya kita tidak tahu. Tetapi mari kita belajar untuk bersabar, menunggu sampai saatnya Tuhan tiba, janji Tuhan melepaskan dan membebaskan kita, memberikan kemenangan yang besar, mengembalikan sukacita kita yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah bangsa dan negara kita, Indonesia. Tuhan pasti mendengar doa dan seruan kita. Saya mendengar ada banyak kesaksian tentang bagaimana Tuhan menemui secara pribadi orang-orang yang terinfeksi corona yang sudah sekian lama tidak pernah menyebut nama Tuhan. Melalui
perjumpaannya, melalui dia berjumpa kembali dengan Tuhan melalui penyakit yang atau infeksi yang dialaminya. Dan saya percaya Tuhan punya rencana melalui wabah yang sedang terjadi ini. Apa rencana Tuhan? Mungkin tidak semua diungkapkan kepada kita. Tapi yang perlu kita lakukan hanya satu. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Dan dia melakukan tidak dengan tujuan untuk melukai ataupun berbuat jahat kepada kita. Ya, nah saudara, maka mari kita ingat untuk tetap kuat ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan mau diintimidasi. Jangan mencari berita-berita yang negatif, apalagi yang sumbernya tidak jelas. Lebih baik membaca berita yang positif, yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan pengharapan. Baca firman Tuhan yang di dalamnya berisi nasihat-nasihat, berisi janji-janji yang bukan hanya janji kosong, tetapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Baca firman Allah, karena itulah yang mendatangkan kehidupan bagi kita. Yang kedua, berpegang pada firman yang hidup agar iman kita mampu terus memperkatakan pengharapan yang mendatangkan kehidupan. Dengan perkataan-perkataan yang positif, dengan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman, kita membangun diri kita, kita juga dapat membangun orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, kiranya apa yang kita dengarkan pagi hari ini secara singkat boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan tutup dengan satu pujian yang lama mungkin tidak pernah kita nyanyikan, yang mengatakan bahwa mungkin terkadang kita merasa tidak ada jalan yang terbuka bagi kita. Tetapi ingat firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta dengan janjinya. Apa yang Dia janjikan pasti Dia akan tepati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
berdoa. Kami sudah mendengar Engkau berbicara, Tuhan, pagi hari ini. Biar apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, itu boleh memperlengkapi kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan di tengah situasi yang sulit ini. Kami tahu tidak mudah untuk kami mempertahankan iman percaya kami, untuk terus kami dapat mengalami sukacita di dalam Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan seperti sekarang ini. Tetapi inilah masa ujian untuk iman kami dan kami percaya bahwa orang yang memiliki firman, orang yang beriman kepada Tuhan, walaupun diuji dia akan tampil, dia akan dimurnikan seperti emas yang berkilau dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, firman yang sudah disampaikan, biar itu sungguh menguatkan kehidupan kami, supaya kami tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kami percaya hidup ini adalah milik Tuhan. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami umat kepunyaan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami terus berpengharapan kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya masa-masa yang sulit ini atau wabah corona ini segera berlalu. Engkau mendengar setiap doa, seruan orang percaya, gereja-gereja Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit dialami oleh bangsa kami dan seluruh dunia ini. Seluruh masyarakat mengalami kesulitan, ada begitu banyak orang yang sudah mulai kelaparan. Tuhan tolong, hanya Engkau yang mampu melepaskan kami semua dari seluruh penderitaan ini. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak, maka dengan sekejap Tuhan juga mampu menolong kami. Sehingga semua ini segera selesai dan biarlah segala hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBS Petra dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini. Engkau juga kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka. Walaupun sampai hari ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan yang memelihara iman kami terus belajar untuk membaca firman Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, mengingat perkataan janji-janji Tuhan. Karena itulah yang membuat kami terus hidup di dalam Engkau. Mari Tuhan, hari yang akan datang, kami tidak tahu apa yang terjadi esok, lusa dan seterusnya. Tapi kami percaya bahwa Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun dan menyertai kami sampai segala sesuatunya selesai oleh karena kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami dan kami mohonkan seluruh doa ini. Firman yang sudah disampaikan ini, kami percaya bahwa Tuhan bekerja di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini masih seperti anjuran pemerintah bahwa kita masih beribadah, sekolah, dan melakukan kegiatan-kegiatan kita di rumah. Tetapi meskipun demikian, mari kita tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, doa-doa kita, membaca firman Allah, saling menguatkan melalui grup WA ataupun melalui media sosial yang lain. Biarlah kita saling tetap membangun hubungan persaudaraan, biarlah kita tetap mampu bersukacita di tengah keadaan seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Saudara, kembalilah atau diamlah di rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih dan setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kemenangan yang besar mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Kami sambut berkat-Mu penuh ucapan syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan memberkati.